Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar, merhaba ding sanak dan sanakku seberitaan. Welcome to our channel Banjar Turkey Family. Yeay. Di vlog kali ini barengan Aa Mina kembali menemani suasana per-YouTubean kalian. Apa kabar kalian semuanya yang ada di Turki, yang ada di Indonesia, khususnya untuk kawasan Banjarmasin, Kalimantan Selatan? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu berbahagia, amin. Buat yang baru mampir di channel Banjar Turkey Family, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama aku Mina, berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menikah dengan orang Turki dan sekarang tinggal di Istanbul, Turki. Tamam arkadaşlar, sebelumnya aku pengen ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Semoga kita semua yang merayakan Idul Fitri tahun ini kembali fitrah. Selamat Lebaran teman-teman, semoga selalu berbahagia semuanya, amin. Barelaan bahannya lah. Sebelum ngelanjutin videonya, aku ajakin kalian untuk tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya ya, agar kalian menjadi orang yang pertama update tentang video-video terbaru dari channel Banjar Turkey Family. Buat yang udah subscribe, terima kasih. Nah, jadi teman-teman, di vlog kali ini aku mau menceritakan sharing pengalaman tentang berlebaran. Pengalaman aku pertama kali berlebaran di Turki. Seperti apa sih teman-teman? Jujur sebenarnya untuk berlebaran di Turki, lebaran di Turki itu bisa dibilang tidak terlalu menyenangkan bagi aku. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang mesti aku harus beradaptasi dulu. Karena ini adalah lebaran pertama ya. Masih banyak hal-hal yang masih membuat aku tuh ngerasa kayak, ih, kok gini lebarannya gitu. Ada banyak hal-hal yang memang aku harus beradaptasi dulu ya, agar bisa menyesuaikan dengan kondisi lebaran di sini teman-teman. Salah satunya adalah harus terbiasa dengan suasana lebaran yang bisa dibilang kayak hari biasa. Itu menurut aku ya. Karena memang lebaran tahun ini untuk kawasan Turki itu benar-benar lagi lockdown teman-teman. Jadi nggak bisa yang berkunjung ke rumah sanak saudara. Mungkin saja di lebaran-lebaran sebelumnya, sebelum ada wabah COVID-19 alias sebelum adanya pandemi, mungkin saja banyak warga Turki yang berkunjung ke rumah sanak saudaranya, sama seperti kita di Indonesia. Tapi untuk tahun ini tidak kutemukan yang seperti itu teman-teman. Paling cuman yang dekat-dekat aja. Dan juga memang tidak ada tradisi pulang kampung ya. Kebanyakan sih lebih memilih ya udah di rumah aja lah. Sebelum adanya pandemi, memang warga Turki ada yang pulang kampung juga ke kampung halaman mereka masing-masing. Tapi untuk tahun ini karena lagi lockdown, jadi nggak bisa pulang kampung. Mungkin bisa, tapi harus ada surat izin. Terus juga malas juga mungkin ya mereka untuk pulang kampung dikarenakan banyak larangan di sana sini teman-teman. Nah, untuk pengalaman aku berlebaran pertama di Turki,
Lebaran perdana di Turki, teman-teman. Yang bikin aku kayak, ih kok gini sih lebarannya? Yang pertama adalah takbiran itu sangat sedikit ya dilantunkan di Turki. Yang aku tahu selama aku ngerasain lebaran kemarin, takbiran itu cuman ada pas hari lebaran pagi hari, yaitu pada saat sebelum dan sesudah sholat Idul Fitri di masjid. Cuma satu kali itu doang, teman-teman. Nah, gimana nggak hampa lebaran di sini? Secara cuma seperti itu aja. Kalau di Indonesia kan untuk takbiran mereka lebih banyak dilantunkan, apalagi malam hari pas mau lebaran, besok harinya pas hari lebarannya, bahkan di hari kedua, di hari ketiga itu masih ada takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kangen sama Indonesia. Di sini mereka kebanyakan tidak memakai baju baru, teman-teman. Jadi mereka kayaknya pakai baju biasa aja. Rutinitas pada malam hari mereka sama seperti kita juga, ngantar zakat fitrah dulu. Entah itu nganternya ke rumah keluarga, kerabat, atau mungkin ke rumah orang yang tidak mampu. Terus mau ngantar ke masjid juga bisa, teman-teman ya. Sama seperti di Indonesia juga, tapi mereka lebih banyak menggunakan uang saja. Udah kasih uang, selesai. Kalau di Banjar, kampung halaman aku, kebanyakan warganya ngasih beras sesuai dengan yang sudah ditentukan secara agama berapa-berapanya. Itu bedanya ya. Di Indonesia, di kampung halamanku khususnya, mereka zakat fitrah menggunakan beras. Kalau di sini kebanyakan orang Turki menggunakan uang aja, teman-teman ya, lebih praktis. Untuk rutinitas di pagi hari sama seperti kita, mandi dulu, kemudian langsung pergi ke masjid, terus melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah itu kembali ke rumah dan berkunjung ke rumah sanak saudara yang dekat-dekat aja. That's it. Gak ada yang gimana-gimana banget. Untuk sholat Idul Fitri, seperti yang aku tahu di sini untuk sholat laki-laki aja. Untuk perempuannya cukup mengerjakan sholat Idul Fitri di rumah aja, teman-teman. Jadi berbeda dengan di Indonesia ya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak semuanya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi kalau misalkan mau pergi sholat ke masjid yang perempuannya, silahkan, gak apa-apa, gak ada yang larang gitu ya. Setelah itu teman-teman ngumpul-ngumpul bareng keluarga, kahvalte bareng-bareng, karena memang kondisi lagi lockdown, maka tidak jalan-jalan terlalu banyak, mungkin yang deket-deket rumah aja, teman-teman ya. Nah, untuk tradisi yang unik, bisa dibilang unik sih menurut aku, nanti bakalan ada anak-anak yang datang ke rumah. Setiap rumah mereka datengin untuk minta uang, atau mungkin minta coklat atau permen. Mereka bakalan datang tuh
bejibun anak-anak datang ke rumah kita gitu ya, untuk meminta permen, uang, coklat, pokoknya terserah aja kita mau ngasih apa ya. Biasanya sih mereka minta kayak contoh kemarin ada anak-anak datang sekitar 6 orang datang ke rumah, mereka minta permen teman-teman, minta permen, minta uang katanya, kalau perlu minta coklat. Semuanya dihabisin aja tuh teman-teman. Terus di sini juga nggak ada tradisi kayak sungkeman gitu ya. Kalau kita kan habis sholat Idul Fitri kita ngumpul sama keluarga, ada acara sungkeman sampai nangis-nangis. Di sini nggak ada. Apa memang dari keluargaku yang memang tidak melakukan itu ya, entah keluarga lain. Tapi kalau untuk keluarga aku cukup salaman, cium tangan, cium pipi kiri, pipi kanan, udah gitu ya, dan ngucapin Ramadan by Ramanas Mubarak Olsun. Udah, that's it, selesai. Oke teman-teman, jadi intinya Lebaran tahun ini, Lebaran pertama aku di Turki tahun ini bisa dibilang tidak terlalu menyenangkan, bisa dibilang ngerasa kayak hari biasa aja sih. Cuma bedanya ya ada sedikit lah, sedikit dari hari biasa. Pokoknya bisa dibilang kayak hampa. Ya deh, mungkin segitu aja ya vlog dari Amina, pengalaman untuk berlebaran pertama di Turki. Semoga lebaran tahun depan bisa lebaran di Indonesia. Jadi teman-teman, kalau misalkan aku disuruh milih lebaran di sini atau di Indonesia, aku bakalan milih lebaran di Indonesia, karena lebaran di Indonesia itu jauh lebih ramai dibandingkan lebaran di Turki teman-teman. Mungkin saja karena efek dari lockdown juga ya, mungkin gelin-gelin yang lain yang sudah lama tinggal di Turki, yang mana sudah ngerasain lebaran di Turki sebelum pandemi, bisa jadi lebarannya menyenangkan. Tapi kalau untuk aku pribadi, lebaran di Turki pertama kali bisa dibilang tidak terlalu berkesan. Nah, jadi teman-temannya di Turki itu bisa dibilang lebarannya agak hampa sih kalau menurut aku ya. Lebaran jauh dari keluarga, ditambah suasana di Turki lagi lockdown. Terus tradisi lebaran di sini juga tidak terlalu ramai seperti di Indonesia, tidak terlalu banyak tradisi yang bisa dibilang menyenangkan. Gimana nggak hampa teman-teman kalau seperti ini, ya kan? Oke, sekian dulu teman-teman vlog dari Amina, pengalaman pertama lebaran di Turki. Semoga bermanfaat vlog kali ini ya. Tamam arkadaşlar, buat kalian semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan ke semua media sosial yang kamu punya. Amina pamit, salam dari Turki, bye.